Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 7 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan, terus kita minta Dia untuk terus berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita lakukan aktivitas kita saudara, kita minta Tuhan berikan remanya, firman-Nya dalam kehidupan kita buat sepanjang pagi, siang, sore, malam ini saudara. Dan biarlah hari ini kita buka hati kita untuk kita mendengarkan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita saudara, firman Tuhan yang sederhana. Dan sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan perkenanan buat setiap kami untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau masih bekerja, dan biarlah kebaikan kemurahan-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara Tuhan buat setiap kami, firman Tuhan yang akan menguatkan kami sepanjang pagi, siang, sore, malam ini Tuhan. Biarlah sebelum kami lakukan aktivitas kami rindu kami diisi dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya saudara, Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita memiliki iman yang kuat dengan tindakan yang nyata saudara. Dikatakan ada satu ilustrasi yang Tuhan berikan buat saya saat teduh saya pagi ini saudara, tentang bagaimana peristiwa di mana ada empat orang yang akan membawa buat temannya yang lumpuh saudara, dikatakan yang sakit dibawa kepada Tuhan, digotong melewati atap, diturunkan supaya Tuhan menyembuhkan. Bagaimana ketidakberdayaan daripada seseorang yang sakit ini, sehingga temannya sudah ada 4 orang, karena kerumunan yang banyak saudara, dikatakan maka mereka membawa mereka yang sakit ini ke atas atap saudara, dan atapnya dibuka dan mereka menurunkan orang yang sakit ini, temannya ini saudara, di dari atas atap saudara, dikatakan. Dan tema kita buat pagi ini, buat perenungan kita adalah iman yang kuat dan tindakan yang nyata. Sekali lagi, iman yang kuat dan tindakan yang nyata. Dan dikatakan bacaan kita saudara yang menjadi perenungan kita dibaca di Markus 2 1-5. Saya ambil poin-poinnya 10-12. Perikopnya orang yang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, dikatakan tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bagaimana Kapernaum? Dan saya pernah ke sana saudara, dikatakan bahwa di tempat Yesus di sini banyak mengkabarkan berita Injil itu saudara, dikatakan bagaimana Tuhan Yesus banyak ada di sinagog yang ada saudara di situ. Dan 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, dikatakan, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, saudara, dikatakan. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan saya melihat ini saudara, ada iman yang kuat dan tindakan yang nyata dari 4 orang di sini. Temannya yang rindukan buat ada teman yang sakit untuk disembuhkan, dikatakan mereka membawa karena orang banyak itu, mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saya percaya bahwa seringkali ada iman dari teman-teman kita, sekeliling kita, yang akan membantu kita untuk kita mengalami kesembuhan, untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya kita berdoa supaya orang-orang yang akan membantu kita ini saudara, 4 orang yang memiliki iman buat temannya untuk yang lumpuh itu berjalan saudara, ini terjadi dalam tindakan nyata mereka. Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Dan
Di sini ada kontradiksi bagaimana orang Farisi di sini saudara ahli Taurat, mereka mencoba untuk melihat ada kekurangan daripada Yesus, dikatakan terkait dengan bagaimana Tuhan Yesus tidak berkata jadilah sembuh dan angkat tilammu, dikatakan, tetapi hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bagaimana Tuhan di sini menyatakan bahwa anak manusia juga berkuasa untuk mengampuni dosa, dikatakan. Dan ia berkata kepada orang lumpuh itu, saudara, dosamu sudah diampuni. Dan biarlah ini juga terjadi buat setiap kita, bahwa Tuhan Yesus dia mati buat setiap kita, menyelamatkan setiap dosa kita. Dia punya kuasa untuk mengampuni setiap dosa kita. Dan poin bacaan kita yang menjadi perenungan kita saudara pagi ini, saudara, ayat 3 dan 4 dikatakan di Markus 2 ini, saudara, dikatakan yang ketiga, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bicara tentang 4 orang yang memiliki iman percaya bahwa temannya akan disembuhkan karena sakit penyakit, yaitu yang lumpuh ini, saudara. Yang 4, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Bagaimana mereka tidak menjadi putus asa dan mereka percaya bahwa temannya akan sembuh, dan mereka lakukan tindakan nyata. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan saya percaya ini, saudara, kita hargai, mungkin ada teman-teman sekeliling kita, iman sesama kita yang akan membantu kita untuk kesembuhan, perbuatan ajaib itu kita alami. Lukas 5, 18, 19 juga dikatakan ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus, dikatakan ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, di versi Lukas, saudara, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara, saya percaya ini iman yang luar biasa dari 4 orang ini, temannya yang merindungkan buat temannya untuk sembuh, saudara. Dikatakan ada iman itu disertai dengan tindakan yang nyata, dikatakan. Karena berhubung dengan orang banyak, mereka tidak putus asa. Mereka langsung naik ke atas atap rumah, saudara, perlu effort buat setiap mereka, lalu membongkar atap itu, membongkarnya, saudara. Saya percaya seringkali ini gak gampang, tapi ini percaya bahwa ada orang-orang yang berbelas kasihan buat setiap kita, yang mungkin buat temannya yang sakit lumpuh ini, saudara, dikatakan membongkar atap itu, menurunkan dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat dikatakan di depan Yesus. Saudara, saya luar biasa ini. Matius 9 ayat 2 juga dikatakan, maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan biarlah kita memaknai ini, saudara, dikatakan buat tema kita ini, iman yang kuat dari 4 orang ini, saudara. Iman yang kuat daripada temannya si lumpuh ini, saudara. Dan ada tindakan yang nyata yang dilakukan, itu membuahkan kesembuhan, itu membuahkan Tuhan melepaskan, Tuhan memulihkan orang lumpuh ini, saudara. Dan saya catat, saudara, untuk makna rohani dari Markus 2, 3-4 ini, saudara, mungkin kita belajar poinnya, saudara, apa yang kita boleh pelajari. Poin pertama bahwa yang kita lihat adalah ketidakmampuan manusia, dan kita percaya kita manusia terbatas, dikatakan. Ayat ini menekankan ketidakmampuan manusia untuk menyembuhkan diri sendiri, saudara. Saya percaya ini kita butuh, kita makhluk sosial, pastinya kita butuh teman-teman kita untuk mengencourage kita, untuk menguatkan kita, untuk membantu menolong kita. Dan dibilang menyembuhkan diri sendiri baik secara fisik maupun rohani. Dan saya percaya ini 4 orang ini, saudara, di ketidakberdayaan daripada orang lumpuh ini, dengan iman mereka melakukan tindakan yang nyata, membantu si lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Saya luar biasa, dan akhirnya dia disembuhkan. Yang kedua, kekuatan iman. Ayat ini menekankan kekuatan iman yang dapat membawa orang kepada Yesus Kristus dan menyembuhkan mereka. Kekuatan iman dikatakan membuka atap, menaikkan ke atap, membuka atap, kemudian menurunkan tilamnya,
dan tepat di depan Tuhan Yesus, saudara. Saya luar biasa ini. Butuh iman nih, saudara. Ada tindakan. Ada 3 tindakan, saudara. Mereka naik ke atap, kemudian membuka atap, menurunkan tilamnya sampai dengan ketemu Tuhan Yesus. Dengan membawa orang itu kepada Yesus Kristus dan menyembuhkan mereka. Dan 3, pengorbanan ketekunan. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengorbanan ketekunan dalam mencari Tuhan dan menyembuhkan jiwa. Saya percaya ini sudah pengorbanan dan ketekunan, perlu ada belas kasihan. Saya percaya ini saudara, tadi sementara saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara, belas kasihan itu harus ada. Saya percaya 4 orang ini memiliki belas kasihan, dan sehingga akan ada pengorbanan. Mereka mau untuk mengorbankan waktu mereka, mengorbankan untuk mereka boleh naik ke atap, membuka atap dan menurunkan daripada tilam yang ada, daripada orang sakit. Mengingatkan pentingnya pengorbanan dan ketekunan dalam mencari Tuhan dan menyembuhkan jiwa, saudara. Saya percaya ini maknanya, saudara, yang kita harus pelajari. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita bisa catat, saudara, terkait dengan Markus 2:3-4 dengan tema kita, saudara, dikatakan sekali lagi iman yang kuat dan tindakan yang nyata. Aplikasi yang bisa kita catat di sini, yang pertama, mengakui keterbatasan, saudara. Kita harus mengakui keterbatasan kita sebagai manusia dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Kita akui keterbatasan kita secara individu, mungkin secara pribadi, secara manusia pastinya, dan kita butuh orang lain, dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, mengembangkan iman. Kita harus berusaha untuk mengembangkan iman kita dan tidak ragu dan membawa masalah kita kepada Tuhan, dan percaya waktu kita bawa iman kita, mengembangkan iman kita dan tidak ragu, dan bawa setiap permasalahan kita, pergumulan, sakit, penyakit kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima jawaban doa itu, saudara. Maka akan kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam iman yang kita masih pegang ini, saudara, luar biasa. Jangan ragu akan setiap masalah kita bawa kepada Tuhan. Yang ketiga, mengorbankan waktu dan tenaga. Ada tindakan yang nyata, pastinya kita berusaha bersedia mengorbankan waktu, tenaga untuk mencari Tuhan dan menyembuhkan jiwa. Dan saya percaya ada butuh effort dari bagian kita untuk kita kerjakan, bersedia mengorbankan tenaga kita, waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk kita terus kita minta Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita sediakan waktu dan tenaga kita dan menyembuhkan jiwa, dikatakan. Dan yang keempat, mengembangkan kesabaran, ketekunan. Dikatakan kita harus berusaha untuk mengembangkan kesabaran, ketekunan kita dalam mencari Tuhan. Saudara, percaya ini bahwa kita perlu ini untuk sabar dan tekun, untuk kita boleh mencari Tuhan, untuk kita terus kita mencari perkenalannya dalam kehidupan kita, mencari apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, mengucap syukur atas kekuatan iman. Kita harus mengucap syukur atas kekuatan iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita ucapkan syukur, saudara. Ada kekuatan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita dalam ucapan syukur kita. Kekuatan iman kita yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kita percaya ini, kita pegang. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat perenungan firman Tuhan buat pagi ini, temanya Tuhan, buat iman yang kuat dan tindakan yang nyata Tuhan, pembelajaran yang Tuhan berikan buat setiap kami, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui keterbatasan. Kami harus mengakui keterbatasan kami sebagai manusia dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, mengembangkan iman. Kami harus berusaha mengembangkan iman dan tidak ragu-ragu membawa masalah kami kepada Tuhan. Yang ketiga, mengorbankan waktu dan tenaga. Kami harus bersedia mengorbankan waktu dan tenaga kami untuk mencari Tuhan. Kami percaya ini yang harus kami siapkan untuk memberikan ruang waktu dan tenaga kami. Yang keempat, mengembangkan kesabaran, ketekunan. Kami berusaha untuk mengembangkan kesabaran, ketekunan kami dalam mencari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Yang lima, kami mengucap syukur dan atas kekuatan iman. Mengucap syukur atas kekuatan iman yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar, kami taruh dalam ukir dalam hati kami, supaya kami sambil lalu kami boleh belajar, merenungkan kembali, mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari yang aktivitas apapun Tuhan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong kami, memberkati kami.
Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya, memiliki iman yang kuat dan tindakan yang nyata. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya. Amin. Amin.